Pertanyaan terakhir nih dok, Iya. kira-kira anak-anak yang terkena penyakit gagal ginjal itu bisa sembuh nggak? Halo sahabat pasien, hari ini kita bersama dokter ganteng, Masya Allah dok ganteng banget. Terima kasih, Iya, Mbak. dengan dokter siapa ini? Dr. Reza Falevi. Dokter Reza Falevi. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya dok ya, Siap. tentang penyakit gagal ginjal pada anak. Kan belakangan ini banyak banget ya marak anak kecil itu terkena gagal ginjal. Iya. Itu penyebabnya apa ya dok kira-kira? Kalau misalnya kita lihat penyebab anak-anak itu penyakit ginjal pada anak, paling banyak yang pertama adalah kelainan bawaan pada Iya, ginjal oke. gitu ya. Terus? Kemudian ada juga peradangan pada ginjal, misalnya sindrom nefrotik ya, sindrom nefritik ya. iya. Itu sih yang paling banyak sebenarnya menjadi penyebab. Jadi kalau misalnya kita di poli anak ya, Iya. nefrologi khusus ginjal paling banyak ya sakit sindrom nefrotik, kemudian penyakit ginjal bawaan, dan juga penyakit ginjal yang terkait dengan gangguan elektrolit. Nah, itu juga cukup banyak Iya, kita iya. temukan. Kita sebagai orang tua ini kan merasa khawatir ya anak kita terkena gagal ginjal. Terus cara pencegahannya itu gimana dok biar anak-anak kita tuh terhindar dari Penyakit ginjal penyakit tersebut. gagal ginjal tersebut? Ya, penyebabnya bervariasi karena tadi kan penyakit ginjal pada anak sendiri kan jenisnya banyak Iya, sekali iya. ya. Nanti pencegahannya tentunya tergantung pada penyakit ginjal yang spesifik apa. Iya. Tapi secara umum ada 7 hal yang perlu kita lakukan untuk pencegahan Pencegahan. penyakit ginjal pada anak Iya. atau untuk menjaga kesehatan ginjal Iya, anak ya. Yang pertama adalah membatasi asupan gula ya pada Oke. anak. Jadi jangan terlalu banyak makan Iya. makanan manis karena nanti kalau terlalu banyak makan manis nanti kemudian hari bisa obesitas, itu juga bisa menyebabkan penyakit Menyebabkan ginjal gagal di kemudian ginjal. hari Iya, ya. siap. Yang kedua adalah mengurangi konsumsi garam. Iya. Karena garam berlebih ini juga bisa menyebabkan hipertensi atau Iya, tekanan iya, darah tinggi iya. yang nanti juga bisa menyebabkan masalah ginjal pada anak. Mm-mm. Yang ketiga harus olahraga teratur. Nah, Iya. itu juga penting ya. Kenapa? Karena olahraga teratur ini dapat menjaga kebugaran anak, kemudian juga menjaga berat badan anak ya. Yang keempat terkait dengan olahraga tadi juga yaitu mencegah obesitas. Oke. Jadi anak-anak itu jangan sampai kelebihan berat badannya, karena kalau kelebihan berat badan itu juga bisa berpengaruh terhadap penyakit ginjal di kemudian hari ya. Oke. Yang kelima, kontrol tumbuh kembang anak secara teratur, itu penting. Karena sebagian penyakit ginjal ini bisa dideteksi dengan adanya gangguan pertumbuhan. Misalnya berat badannya susah naik atau tinggi badannya susah naik, itu juga bisa menjadi salah satu clue atau tanda anak mengalami masalah ginjal ya. Kemudian kalau kita mengkonsumsi obat-obatan, nah ini juga harus dalam supervisi dokter. Jangan memberikan obat-obatan secara sembarangan, dosisnya berlebihan Iya, dan jangka waktu yang lama ya. Iya. Ini juga bisa berpotensi untuk merusak kondisi ginjal. Oke. Kemudian yang udah berapa? Yang terakhir adalah check up kesehatan secara rutin. Itu juga Iya. penting bagi anak ya. Berarti pola makan, pola hidup itu menjadi sangat berpengaruh ya dok Berpengaruh. Satu lagi air putih. Air putih ya. Air putih juga penting ya. Jadi Iya, iya. daripada kita memberikan anak minuman-minuman yang manis ya, lebih bagus kita berikan air putih. Air putih ya dok ya. Ya. Kan udah banyak ya anak-anak yang terkena gagal ginjal. Iya. Terus sebagai orang tua itu kita gimana sih dok memberikan semangat kepada anak, dan pengobatan apa nih dok yang efektif untuk kondisi anak tersebut lebih baik? Baik ya, jadi penyakit ginjal pada anak itu ujung-ujungnya bermuara pada penyakit ginjal kronik. Jadi apapun tadi berbagai penyakit A, B, C, D, E yang saya sebutkan, kalau udah kronik dia menyebabkan penyakit ginjal kronik. Nah, kalau misalnya anak udah mengalami penyakit ginjal, maka harus kontrol secara rutin dan pengobatan secara rutin. Tujuannya apa? Biar penyakit ginjalnya itu nggak berlanjut ya. Mungkin awalnya kan ada stadium 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Iya. Yang mungkin awalnya stadium 1 atau 2 nggak berlanjut ke stadium 3, 4 atau 5 gitu. Itu yang dilakukan dengan pengobatan. Pengobatannya apa? Tergantung penyakitnya. Iya, betul. Kalau infeksi kemih tentunya diberikan obat-obatan untuk mengatasi kondisi ya. infeksinya, Iya. antibiotik misalnya. Kalau dia sindrom nefrotik ada obat-obatan yang diberikan, misalnya obat-obatan imunosupresan namanya gitu ya. Jadi beda penyakit, beda pengobatan gitu. Iya. Tapi tujuannya adalah untuk mencegah, memperlambat agar penyakit ginjalnya tidak progresif gitu ya. Oke, Karena kalau misalnya udah tahap akhir, maka tentunya memerlukan terapi pengganti ginjal, siap. baik misalnya CAPD, hemodialisis ataupun transplantasi ginjal. Oke, pertanyaan terakhir nih dok. Iya. Kira-kira anak-anak yang terkena penyakit gagal ginjal itu bisa sembuh nggak? Nah, jadi tergantung lagi kondisi penyebabnya ya. Kalau dikatakan dia udah lebih dari 3 bulan, udah masuk penyakit ginjal kronik gitu ya. Mungkin kalau dikatakan sembuh total tidak, tapi terkontrol ya gitu. Atau kita tadi ya tidak berlanjut stadiumnya, atau bahasa kita tidak progresif gitu ya, seperti pajak progresif ya. Tidak progresif. Nah, itu bisa kita jaga dengan tentunya pola hidup ya, kemudian juga pengobatan dan kontrol yang teratur. Oke, terima kasih banyak dok penjelasannya. Sama-sama. Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat ya. Oke, buat orang tua tetap semangat ya, jaga anak-anak kita, perhatikan makan, perhatikan pola hidup agar terhindar dari penyakit gagal ginjal. Jangan lupa share video ini biar bermanfaat untuk para orang tua lainnya. Dadah. Dadah.